Betul. Jadi kita mulai nih. Kita mulai sudah Iya. atau belum? Ini baru permulaan. ice breaking. Iya, relax dulu, kita relax. Tapi ini senang Bang karena di Indonesia juga kan banyak yang sudah seperti ini kan. Sangat ramai. Berarti Abang punya ini dong, apa namanya konten YouTube? Iya, betul. Sama sekali ya. Iya, ada. Cuma itulah baru juga start. I mean, konten akan keluar setiap minggu, setiap hari Senin. Cuma kali ini setiap hari ada sebab sebab mainan dengan JDT soon kan, lusa nanti. Jadi betul, itulah kita mau kasih cerita lah pasal kita punya players. Betul. Jadi apa kabar, sehat ah? Alhamdulillah sekarang sehat. Ya senang lah bisa berada juga di sini. Ada undangan, merasa terhormat juga. Jadi senang lah untuk bercerita seperti ini. Syukur. Oke. Ya. Oke, so Sadil Ya. Berumur 25 tahun, betul? Betul. Oke, 25 tahun. Berasal daripada Kota Raha. Yes. Muna. Betul. Muna. Muna itu sebuah pulau kan? Sebuah kepulauan. Kepulauan yang actually sangat besar. Ya lumayan besar lah. Karena kita berada dalam provinsi Sulawesi Tenggara. Karena di situ banyak juga, bukan cuma Pulau Muna. Ada kepulauan Wakatobi, ada kepulauan Buton Utara begitu. Dan Kendari pun juga seperti itu, karena provinsinya kan Kota Kendari dia. Oh iya betul. Dan sekarang actually saya ada nampak itu macam pergi YouTube kan. Macam mana sebenarnya keadaan Kota Raha itu. Jadi saya tengok ada yang I think satu YouTube channel. Yes. Itu Raja GoPro Raja itu drone. Ini dia kasih tengok ini view. Kota Raha. Sebenarnya bila dia kasih tengok tuh cantik lah. Dia macam tepi itu pantai. Iya, betul. Kayaknya lebih hampir persis ya sama dengan Kota Kinabalu seperti itu. Cuman Kota Kinabalu mungkin lebih kayak pembangunannya jauh lebih lebih bagus, pesat mungkin saya lebih pesat lah. Cuman kalau untuk di Kepulauan Muna itu karena di sana mungkin masih daerah terpencil juga dan kotanya juga masih belum ada pembangunan yang begitu besar ya. Tapi di sana dikelilingi oleh laut seperti itu, pulau-pulau yang kecil seperti itu. Jadi mereka mata pencahariannya juga di sana itu lebih ke nelayan, kayak berkebun juga seperti itu. Jadi untuk kita mau ke area perkotaan itu lumayan jauh sih sebenarnya. 4 jam, 5 jam naik kapal laut seperti itu. Oh iya kah? Iya. Oh oke. Iya. Pernah pergi Labuan kah? Saya belum pernah ke Labuan. Belum pernah jalan-jalan ke sana, belum ada. Mungkin belum ada waktu. Oh iyalah, betul juga. Sebab kau sudah di Sabah sejak dari 2021, betul? Yes, betul. Jadi mau masuk 4 tahun sudah? Mau masuk 4 tahun di sini. Dan ini luar biasa. Di sini, saya sangat senang berada di sini, sangat luar biasa rasanya bisa berbagi cerita, berbagi sejarah di sini, berbagi pengalaman juga di sini, dan saya rasa di sini sangat-sangat luar biasa bagi saya, nyaman dan tentunya sangat bahagia. Oke. Banyak perbedaan kah daripada kehidupan di Kota Muna di sana dan Sabah? Sebenarnya sih tidak juga ya. Sebenarnya sama saja karena orang dari Kepulauan Muna juga itu area daerah Buton, Bau-Bau sana. Iya. Mereka banyak merantau juga di sini sebenarnya. Karena saya lihat di sini masyarakatnya juga saya bisa melihat daerah-daerah penampang sana banyak orang daerah Buton. Oh ya. Jadi banyak orang yang salah paham bahwa Buton dan Muna itu cuman namanya saja, namanya saja berbeda karena Muna itu ya kotanya pasti Kota Raha, tapi kalau semisal Buton itu kotanya pasti Kota Bau-Bau. Oh paham. Ya. Jadi maksudnya perbedaan culture itu tidak banyak beza. Iya, kan? tidak terlalu banyak berbeda lah seperti itu. Iya. Dan sekarang posisi di Sabah FC ialah sebagai winger dan attack midfielder lah, gitu kan? Betul. Ya, tapi sebelum kita masuk ke cerita football kan, rasanya bagus juga kita mengenali lebih dalam siapa Sadil itu. Sebab mungkin Sadil pernah dengar itu frasa
tak kenal maka tak cinta, betul? Oh iya. Udah dengar? Oh iya benar. Itu kata-kata aneh itu. Hikmat. Iya. So maksudnya begitulah. Mau kenal siapakah Sadil Ramdhani ini secara lebih dalam, dan mungkin saya mau tahu lah macam mana, sebab Sadil ini dilahirkan pada tahun 1999. Sepanjang 7 tahun itu sehingga 2006 sebagai seorang budak lah kan, membesar di Kota Raha. Macam mana itu situasinya sebenarnya? Situasinya di saat itu memang kami jauh dari pantauan untuk usia muda untuk berkarir di kota maupun di luar provinsi seperti itu. Jadi dulu di masa sekolah memang orang-orang dan teman-teman juga meyakini bahwa pemain yang berada di kampung terpencil seperti ini tidak akan sukses di daerah-daerah yang besar. Contoh di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, dan saya pun juga tidak sangat percaya bahwa saya bisa melangkah ke tanah Jawa seperti itu, karena di daerah saya itu kami cuman mengikuti kompetisi lokal saja. Contoh seperti yang diadakan oleh kepala desa, lurah, dan orang-orang tertentu yang memiliki mungkin sedikit uang untuk mengadakan kompetisi seperti itu. Jadi kami itu, saya tentunya dan teman-teman yang lain di kampung itu, kami tidak mengenal namanya akademik atau sekolah sepak bola. Jadi kami kecil itu di jam 3 sore sampai selesai maghrib itu kami melakukan hal kegiatan cuman main bola saja, tidak ada namanya suka-suka. Pokoknya setiap sore itu kami melakukan hal-hal kegiatan seperti itu saja, seperti itu. Jadi kami selalu mencontoh dengan video-video yang ditayangkan oleh ada kakak senior kami, contoh lah seperti ini, baik ini untuk kalian lakukan untuk di lapangan. Jadi setiap hari seperti itu. Jadi jadinya otodidak seperti itu. Jadi teman-teman semua berolahraga itu karena kesenangan hati, karena hobi, begitu. Bukan kayak kadang kalau sekarang kan anak, di mana kita mau cari di mana kita mau cari akademik, di mana kita mau cari SSB agar kita belajar bagaimana itu sepak bola. Yang kami tahu itu hanya sore kita main bola, senang-senang kumpul sama kawan-kawan, bagaimana baiknya. Tapi di sisi lain, orang tua kami itu sebenarnya tidak menginginkan kami untuk menjadi pesepak bola profesional. Itu memang dari dulu mungkin ya. Cuman kami sebagai anak itu menginginkan seperti orang lain seperti itu. Kenapa orang lain bisa, kami tidak bisa seperti itu? Apa yang menjadi perbedaannya? Apa yang menjadi hal yang tidak bisa kita capai seperti itu? Jadinya saya sendiri di situ berpikir, tadinya orang tua menginginkan saya untuk menjadi seorang anggota mungkin kepolisian seperti itu, tapi saya selalu bilang bahwa saya menginginkan untuk menjadi pemain sepak bola seperti yang saya inginkan seperti itu. Makanya selalu setiap sore saya melakukan kegiatan dengan teman-teman itu, aktivitas setiap hari itu bermain bola. Terus kadang kalau hari Minggu itu dari pagi sampai siang, siangnya istirahat, terus ke rumah terus balik lagi ke lapangan karena hobi, suka, cinta seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bertambahnya umur kita, punya keinginan bahwa saya pengen lebih dari ini, saya pengen lebih. Bagaimana caranya? Dari kita sendiri, dari kemauan kita sendiri, kita harus mencoba mengeksplor di mana tempat yang jauh lebih baik untuk kita belajar lagi untuk bermain sepak bola seperti itu. Karena jujur saya dulunya penasarannya itu karena SSB itu, akademik itu apa perbedaannya gitu. Apa yang membedakannya kayak gitu. Makanya mulai dari
SD itu kelas 2, kelas 3. Berapa umur Mas Satu? Kalau kelas 2? Oh, 7 tahun, 8 7 tahun. tahun. Ya, Okay. 7 tahun, 8 tahun main. Tapi dulu di sekolah memang ada kompetisi kayak LPI untuk usia dini seperti itu, tingkat sekolah seperti itu, dan saya selalu ingin tampil di situ. Mulai dari situ, terus ada namanya waktu SMP juga O2SN. Nah, makanya saya selalu kejar itu karena keinginan, kemauan, cita-cita, pengen, ada rasa penasaran di hal-hal seperti itu. Tapi sorry, ada kenapa itu hati kan mau juga capai sampai begitu? Adakah seseorang yang kau nampak macam role model kau yang kau nampak sejak dari kecil? Mungkin karena faktor keluarga ya. Karena pada saat itu saya meyakini bahwa teman-teman juga senior-senior yang di kampung meyakini bahwa sepak bola itu tidak hanya untuk olahraga, tapi bisa mencari untuk masa depan kita sendiri. Dan saya melihat keluarga saya juga orang yang sangat tidak mampu. Jadi saya mungkin mulai dari situ tidak terlalu fokus untuk bersekolah ya, tidak terlalu fokus untuk sekolah, memikirkan hal-hal keluarga, dan itu sangat panjang ceritanya, long time, sangat-sangat jauh untuk kalau mau dibahas begitu. Saya mau tanya, adakah kau terbuka untuk share pasal itu? Mungkin apa ya, sangat panjang ceritanya. Cuman saya menegaskan bahwa saya dan keluarga orang yang tidak mampu. Pasal motivasi seperti itu saya menjadi sekarang ini seperti itu. Apalagi kan orang tua, bapak dan mama saya kan udah pisah. Jadi apa boleh buat, kami 4 bersaudara itu ikut terhadap ibu gitu. Kami melakukan apa yang diinginkan orang tua. Jadi saya berpikir di situ, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bahwa suatu saat saya bisa melakukan yang terbaik buat kebahagiaan orang tua saya, apalagi ibu saya sendiri. Gitu. Karena saya sangat cinta sekali sama ibu saya rela menjadi apapun, saya rela berkorban apapun demi mereka sih sebenarnya. Kayak begitu. Itu yang menjadi faktor utama saya agar saya terus berjuang dengan apa yang saya inginkan. Karena saya berpikir bahwa kenapa orang lain itu bisa, saya tidak bisa. Padahal kami melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas itu sama saja. Apa yang menjadi perbedaannya seperti itu. Makanya dari situ saya selalu berpikir bagaimana saya bisa sampai di titik ini seperti itu. Makanya saya selalu memotivasi diri saya sendiri untuk tetap teguh dalam pendirian saya, untuk tetap berkembang dalam berkarir sepak bola. Dan di sisi lain saya memikirkan orang tua saya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan sepoin 2 poin buat sehari kita makan seperti itu. Jadi saya rasa itu yang menjadi faktor utama saya untuk berada di sini. Apa maksud keluarga bagi Sadil? Keluarga tidak ada ini sih, tidak ada yang bisa saya katakan. Pengorbanan sih, kalau saya pengorbanan buat saya. Karena saya banyak mengorbankan pendidikan saya. Tapi di dalam pendidikan saya, setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan di dalam sepak bola, akhirnya pendidikan itu menawarkan saya untuk tetap berlanjut dalam sekolah seperti itu. Jadi mulai dari situ saya mulai bagaimana caranya seimbang dalam sepak bola maupun pendidikan. Akhirnya mulai dari SMP, kepala sekolah membantu saya karena atas prestasi saya di sepak bola, walaupun saya kadang 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan bahkan tidak masuk sekolah. Karena itu saya bilang tadi, pengorbanan dalam arti saya tidak sepenuhnya
memahami tentang bagaimana proses belajar mengajar seperti anak-anak yang lain seperti itu. Saya lebih fokus bagaimana caranya mendapatkan uang untuk keluarga seperti itu. Jadi saya cuman berpikir bagaimana caranya saya bisa merubah keluarga saya menjadi lebih baik, terutama ibu saya. Saya sangat tahu persis bagaimana penderitaan dia. Saya tahu persis bagaimana pengorbanan dia untuk kami. Jadi tidak apa-apa saya minus dalam minus dalam arti belajar mengajar di sekolah. Yang terpenting saya bisa membahagiakan adik-adik saya, kakak-kakak saya, dan terutama mama saya sendiri. Kau adik-beradik ada 4 orang, ya, termasuk diri sendiri. Dan adakah kau itu yang pertama? Ada yang pertama perempuan. Jadi yang pertama itu sempat kayak tidak berkuliah 1 tahun. Jadi mulai dari situ mungkin saya, setelah kakak saya itu absen dalam 1 tahun untuk tidak kuliah itu, saya mulai dilirik untuk belajar cara bersepak bola itu di Tanah Jawa, di Kota Malang, seperti itu. Jadi saya meninggalkan keluarga itu di kelas 1 SMA, pas naik kelas 1 SMA. Kalau 1 SMA tuh umur berapa? Umur berapa ya? 14-15. Maksudnya sangat-sangat muda sudah 14, kau sudah. Iya, 13-14an gitu. Dan I think kau punya pengalaman itu, kesusahan semasa kanak-kanak itu kan, semasa umur yang muda. Dia mematangkan kau untuk, biasanya umur-umur macam nih, dia punya tujuan untuk belajar saja, untuk kuliah saja. Tapi disebabkan kesusahan itu, dia mematangkan kau untuk menjadi seorang dewasa, mau mencari, mau provide untuk yang di rumah. Iya, betul. Kan? Dan ada satu interview saya rasa, di mana kau cakap kau pernah menjual untuk cari nafkah. Ya, bukan kayak bagaimana ya, karena mungkin kebiasaan anak-anak di sana bukan cuman saya sendiri. Karena memang di perkampungan kami itu memang ada, kita sebagai anak-anak kecil, anak remaja itu kita kadang menjual namanya jambu mente. Jambu mente. Yang warna merah atau Kak? Iya, yang yang biasa air Kak, jambu air. Iya, bukan jambu air. Ada juga jambu air tapi yang ada kepalanya tuh, yang ada yang bisa dijual tuh. Kejap, boleh kita search Kak? Iya. Kejap, saya Google boleh sekejap? Iya, boleh. Saya tengok. Namanya jambu mente. Jambu mente. Macam meja? Oh, mente. Iya, mente biasa. Oh ini ya, gajus. Yes. Oh di sini gajus. Oh iya. Dan itu mahal tau. Oh iya Kak? Iya, itu mahal. Dan itu bisa mendapatkan jajan buat sekolah, buat makan kita sehari-hari, bisa seperti itu. Jadi anak-anak itu ketika musim jambu seperti itu, anak-anak pasti banyak uang seperti itu. Jadi itu kebiasaan anak-anak untuk menjual hal-hal seperti itu, mencari kayak gitu. Karena tidak ada pekerjaan lain gitu. Karena juga kami kan masih sekolah juga, dan orang tua kebanyakan kan di perkampungan kami kan berkebun, nelayan seperti itu. Tidak ada lain seperti itu. Tidak ada lain. Itu pokok-pokok kamu punya ataupun publik punya? Itu semua publik juga. Mungkin karena ada nenek saya yang punya kebun seperti itu. Kami juga kayak mau membantu, kadang dikasih sebagian seperti itu. Jadi itu tidak seperti di kota bisa bekerja kayak anak-anaknya itu lebih tekun untuk lebih belajar. Tapi kita didewasakan dengan pertama keadaan dalam keluarga, kedua apa boleh buat, kita tidak bisa berbuat apa seperti itu, dalam hal lingkungan juga seperti itu. Jadi kami bagaimana caranya kita setiap hari itu bisa mendapatkan makan dengan baik gitu. Itu sih. Saya ingat bila Sadil share begini kan, saya pun teringat saya punya keadaan mama saya dulu. Dia pun ditinggalkan oleh itu parents kan, oleh ibu bapak, dan dia tinggal di sawah padi seorang diri. Setiap hari
buat sawah padi and then dia tuai padi itu dan dia jual kepada orang, dan itulah tinggal di kawasan itu seorang diri. Dan saya boleh bayangkan mungkin kehidupan Sadil di sana pun macam itu dan sangat-sangat susah. Itu Bang, itu mungkin Abang sendiri mungkin pernah rasakan hal seperti itu. Tapi kita sebagai anak kecil kan kadang melihat orang tua seperti itu kan sedih gitu. Ini kenapa kadang kita selalu bertanya sama diri kita, kenapa sih harus seperti ini? Apakah saya itu bisa untuk merubah dengan keadaan seperti ini? Itu selalu menjadi bayangan kami gitu. Kapan kita harus bisa berbenah dengan hal-hal seperti ini kayak gitu. Karena sekolah pun kita jalan kaki pun jauh kayak gitu. Terus mengingat orang tua pun juga kadang berkebun, kadang dia berkebun di kebun sendiri juga, tapi dia mencari sedikit demi sedikit uang itu di lahan orang lain, bantu orang lain karena agar besoknya itu bisa dapat uang untuk belanja sana sini untuk kebutuhan dalam rumah. Jadi tidak ada tabungan buat apapun, hanya cuman sekedar kita mengejar bagaimana caranya kita mendapatkan makan di setiap hari. Seperti itu sih. Jadi bukan cuman saya, mungkin anak-anak yang lain juga, teman-teman yang lain di kampung itu bisa merasakan kayak kita didewasakan oleh keadaan. Karena semenjak dari situ kita bisa berpikir bagaimana caranya kita bisa keluar dari keadaan itu. Seperti itu. Dan Ibu sekarang sehat lah? Alhamdulillah sekarang sehat. Berkat juga Sadil kerja di sini, orang tua pun juga sangat mensupport, karena apapun hasil dari sini orang tua maupun saudara-saudara, sepupu, keluarga yang lain bisa merasakan hasil keringat dari perantauan di sini. Jadi saya merasa bahagia dan itu menjadi bagian dari kebahagiaan Sadil gitu. Itu luar biasa. Itu sudah lebih dari cukup. Mereka sudah merasakan hal-hal kebahagiaan dari hasil dari sini. Sadil hanya ingin berterima kasih lah atas apa yang sudah saya dapat, bersyukur dengan atas apa yang Sadil sudah dapat. Semoga Sadil bisa di sini bisa memberikan hal-hal yang luar biasa juga buat kebanggaan kita ya, Sabah FC, seperti itu sih. Dan maksudnya apabila Sadil membesar di kawasan sana, Sadil kau mengenali bola itu daripada itu kawan-kawan, begitu sajalah, bukan daripada TV. Ada TV kah di sana masa itu? Dulu ada TV, tapi kayak semacam kalau di rumah kan tidak ada TV memang. Cuman kadang kita ke rumah teman itu kadang kita nonton juga, kadang tidak diperbolehkan ya, seperti itulah. Cuman ada segelintir senior juga memperlihatkan kayak video kayak skill apa segala. Jadi kami selalu kayak ingin tahu seperti apa kayak gitu. Jadi senior di sana sangat membantu kami anak-anak untuk tetap berkembang di sepak bola sih, seperti itu. Jadi apa perasaan Sadil apabila first time dapat itu peluang untuk bermain di klub di Indonesia? Pertama, saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, karena ini adalah jalan buat pertama buat keluarga saya untuk jauh lebih baik. Kedua, saya sendiri untuk jauh lebih berkembang juga dan menghasilkan apa yang diinginkan juga orang tua, bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi saya selalu motivasi diri saya agar saya tidak boleh gagal. Saya tidak boleh lengah-lengah di sini. Saya harus berjuang untuk mendapatkan tempat di sini, dan akhirnya saya direkomendasiin untuk masuk di Liga 1 di usia 16 tahun oleh Aji Santoso kayak gitu. Ada salah satu pelatih di akademik saya dulu masuk di Malang itu, rekomendasiin untuk berapa bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan terus manajemen juga mau
setahun lagi 2 tahun, sampai pokoknya 2 tahun 3 bulan itu 2 tahun 5 bulan kayak gitu. Setelah itu saya pindah di Pahang. Setelah di Pahang di Bayangkara, Malaysia. Ya, Malaysia. Di umur 19 tahun di Malaysia. Setelah itu pindah di Bayangkara. Setelah Bayangkara ada COVID. Ada COVID, terus saya direkomendasiin di Sabah. Direkomendasiin oleh Coach Kurniawan di Sabah. Dan kesempatan itu saya tidak akan sia-siakan. Selalu kesempatan yang diberikan, kepercayaan terhadap saya tidak akan sia-siakan. Karena saya tahu mereka percaya terhadap saya dan saya ingin memberikan segalanya untuk mereka, seperti itu. Episode ini disponsor oleh Kapet Merah Production. Kalau kamu mau services seperti wedding, fotografi, videografi, ataupun foto video untuk pelbagai event lain, kamu boleh kontak dorang. Dan kalau kamu adalah businesses, kamu mau buat website business, website corporate, ataupun website e-commerce, kamu boleh kontak Kapet Merah Production. Kamu boleh pergi kapet-merah.com untuk tengok services yang Kapet Merah Production ini offer untuk businesses kamu. Jadi kalau kamu mau naikkan brand kamu di social media secara online, kontak Kapet Merah Production. Back to the podcast. Dan kita, especially Sadil, kau datang daripada itu keadaan di mana dia sangat humble. Sangat humble lah, dan serba kekurangan boleh dikatakan begitulah kan. Ya, sangat-sangat. Ya. Jadi apabila dapat itu pulang untuk bermain di klub satu Indonesia. And then tiba-tiba pula dapat pulang untuk bermain di international di Malaysia, di luar negara. Apa itu perasaan? Macam mana itu perasaan masa itu? Perasaan waktu itu bangga dan terharu, dan sebenarnya tidak percaya juga bahwa saya akan lolos gitu. Karena dulu waktu liga pun juga sempat diberhentikan di Indonesia karena ada sanksi mungkin ya. Di zaman itu ada pelatih Edward Chong juga, tapi itu rekomendasi dari Akademik Sadil selama berlatih di Malang. Dia rekomendasiin untuk latihan di Jakarta selection, dan saya mendapatkan kesempatan itu oleh pelatih Edward Chong. Itu sangat luar biasa, saya tidak habis pikir karena banyak segelintir pemain-pemain yang bagus di Indonesia. Pada akhirnya saya juga terpilih dalam 11 pemain itu, saya terpilih salah satunya. Jadi rasa syukur dan rasa bangganya karena ingin merubah keadaan orang tua. Semoga dalam ketika saya dinyatakan lulus, saya cuman bilang terima kasih ya Allah, mungkin ini bukan dari rezeki Sadil, tapi dari kesabaran dan niat baik mama saya untuk tetap kayak dia memperhatikan kami seperti itu. Kalau saya mau bilang rezeki dari saya belum tahu pas, tapi saya melihat orang tua saya sangat sabar menghadapi keadaan seperti itu. Mungkin ini bagian dari rezeki dari mama saya turun ke saya. Jadi saya tidak ada bosan-bosannya bersyukur untuk mendapatkan ini buat perbaikan keluarga seperti itu. Dan selepas itu pergi Bayangkara. Sorry, apa macam mau sebut tuh Bayangkara FC. Bayangkara. Selepas itu rasanya saya ada dengar direkomendasi oleh Coach Kurniawan untuk ke Sabah FC. Apa impact Coach Kurniawan kepada kehidupan Sadil? Wah, besar sangat karena tadinya saya itu kalau tidak salah saya itu rekomendasi ketiga deh kayaknya. Yang dimau oleh Sabah itu pertama dan kedua itu siapa gitu. Kalau tidak salah mungkin Febri Haryadi, sama ada salah satu pemain dari Borneo, Terence Puhiri juga mungkin direkomendasiin di sini. Itu yang saya dengar dari salah satu pelatih seperti itu. Jadi ketika liga di sana masih kadang main kadang tidak, dan Coach Kurniawan menelpon saya, Sadil boleh ikut coach
bantu coach untuk bermain di Sabah, saya tidak pakai menolak lagi. Saya siap coach. Tapi tolong dikomunikasikan dengan Bayangkara FC seperti apa, karena saya masih ada beberapa bulan itu kontrak, jadi saya mohon dibantu itu saja. Kalau untuk masalah bantu sama coach, saya ikhlas dengan senang hati ingin bantu coach. Lagian juga saya ingin mencari lebih lagi pengalaman di luar negara seperti itu. Selepas itu baru masuk ke Sabah FC. Iya, masuk ke Sabah FC, direkomendasiin di Sabah FC. Pada tahun I think 2021 kan masuk. Iya, 2021. Maksudnya pada tahun 2021 itu first time Sadil pijak tanah Sabah kan macam mana? Itu baru pertama kali. Lah. Ternyata Sabah ini sangat luar biasa. Sangat cantik. apa first impression bila ini datang Sabah? Ataupun beginilah. Kan kita naik kapal kan. Iya. Jadi nampak itu Sabah. Datang malam ataupun pagi? Saya kayaknya gabung saya tuh di Kedah deh. Di Kedah. Setelah pulang dari Kedah baru sampai di sini. Jadi pada masa itu waktu malam ataupun waktu siang-siang? Siang deh. Siang. Maksudnya nampak itu cermin kapal lah. Iya. Tapi macam mana pun begini lah. Soalnya begini. Apa first impression Sadil kepada Sabah? Indah. Wah. Luar biasa indah sih sebenarnya. Indah, menyenangkan, ramah itu. Orangnya macam apa? Ya, di sini tuh orang-orangnya sangat luar biasa, menyejukkan hati. Manis lah mulut. Iya. Orang-orangnya di sini tuh ya itu seperti yang saya bilang tadi, indah, menyejukkan hati, terpesona, dan ini sangat ramah terhadap orang-orang seperti itu. Bukan cuman saya, tapi mungkin orang lain juga. Saya melihat orang-orang di sini tuh sangat-sangat mendukung apabila ada yang berdatangan di sini. Pendatang itu mereka sangat bukan menghargai ya, tapi lebih kayak menerima mereka seperti keluarga begitu. Iya, saya itu melihat itu kayak wah ini unik, ini luar biasa ini. Bagus lah. Iya, bagus lah. Mau dengar macam ini. Iya, makanya kalau ibaratnya ketemu cewek ini saya udah langsung jatuh cinta. Ya, itulah Bang, saya sangat senang di sini, bahagia, jatuh cinta sama orang-orang di sini. Terus dengan berbagai macam keragaman dia, keunikan dia itu sangat Indonesian lah. Maksudnya, I think kau mention juga tadi tidak banyak beza juga kan? Iya, tidak ada beza. Ya, di rumah, back home di sana di Raha sana dan sini tidak banyak beza juga. So maksudnya kalau dari segi mungkin dari segi orangnya, culture-nya tidak banyak beza. Tapi bagi Sadil sendiri adakah sesuatu yang kau baru tahu bila di Sabah? Anything, pasal makanan kah, pasal apa-apa yang lain kah? Mungkin ini lebih ke budaya mereka. Oke. Culture mereka itu kayak apa ya? Di sini kan budaya mereka kan kalau ada acara besar-besaran pasti kumpulnya itu minum, bukan makan, bukan cuma makan saya tapi minum gitu. itu betul kan? Betul. Iya, itu. Tapi itu ternyata itu menjadi budaya mereka, budaya di sini, dan itu unik aja. Saya lihat kayak senang ya, maksudnya walaupun mereka di daerah mana, tapi ketika kumpul itu mereka jadi tahu satu sama lain kayak begitu. Jadi chemistry-nya jadi dapat, kekeluargaannya. Jadi rasanya seperti ini ya. Itulah menjadi pandangan saya kayak wah, ini bagus sih, ini kayak seperti itu. Beda dengan kayak budaya di sana. Kalau di daerah saya kan kalau misal ada acara seperti itu mereka kayak ada acara adat untuk kayak tamu mau datang, orang besar mau datang, mereka
memperlihatkan budaya seperti apa, seperti itu. Dan Tarian. Dan itu bagus juga. Dan di sini pun juga sebenarnya ada juga seperti itu. Cuman kebiasaan kayak kumpul seperti itu, yang seperti yang saya bilang tadi, itu menjadi kayak unik sekali begitu. Itu sih sebenarnya Bang. Dan itu unik dan lucu gitu. Jadi senang lihatnya, karena orang kan dari mana-mana kumpul, ketika udah sampai di acara tersebut saling kenal satu sama lain. Oh iya, ini di mana? Jadi chemistry-nya itu dapat begitu. Jadi kayak bagaimana? Jadi tali persaudaraan itu jauh lebih erat seperti itu. Dan sebenarnya kan apabila ada itu sesi-sesi macam itu kan, jadi lebih ramah. Iya. Atau sudah terlalu banyak. Jadi keluarga terus. Iya, langsung jadi keluarga. Makanya saya bilang, aduh, ini luar biasa ini. Makanya itu di sini mungkin bukan cuman saya tidak tahu orang lain, tapi menurut saya siapapun yang akan datang di sini akan cinta dengan negeri ini. Iya. Siapapun yang akan datang di sini cinta dengan negeri ini. Karena negeri ini sangat unik dan menyenangkan. Iya. Sebenarnya si Pak Stu, Telma pun cakap benda yang sama. Maksudnya dia orang suka ini, dia orang suka itu budaya lah. Maksudnya suka Sabah. Iya. Gitu. Mungkin perbezaan dia di sana adalah mungkin senang diterima macam itu kan. That's why kita rasa diterima dengan sangat mudah sekali macam itu. Which is sebenarnya sangat bagus lah. Dan ini yang saya paling senangkan, karena walaupun mereka berbeda agama di sini ya, walaupun sama dengan di Indonesia aja, walaupun berbeda agama, berbeda budaya mungkin sebagian ya, tapi mereka itu tetap tali persaudaraan mereka itu tetap kuat sekali, erat sekali dia. Jadi itu yang menjadi saya kayak ini unik sekali nih, ini bagus sekali nih seperti ini. Jadi itu yang menjadi saya betah di sini, saya menjadi kayak senang begitu. Sudah pernah bawa ibu pergi sini kan, mama pergi? Belum sih, belum. Nanti mungkin kalau sudah selesai kegiatan di rumah, urus adik atau kakak, keluarga yang lain, mungkin kasih jalan-jalan. Ya, mau kasih jalan-jalan juga di sini. Seperti itu sih. Oke. So maksudnya apa tuh? Tiada culture shock apa semua kan, semuanya lebih kurang, cuma beberapa sahaja yang different daripada pandangan lah. Bagaimana, macam mana pula dengan makanan? Kalau makanan saya rasa enak semua ya. Di sini saya rasa makanan apa saya sikat semua. Enak semua masakan. Iya. Sapu rata di sini. Enak semua, enak. Dan kayak mungkin ada sebagian mungkin kayak yang berbeda itu mungkin kalau di daerah saya mungkin lebih kayak di sini jagung ada juga, ubi, kalau ubi yang ditumbuk pun juga ada seperti itu. Jadi apa yang membedakan di sini? Mungkin rasanya saja. Iya, mungkin rasa. Ya, rasanya saja paling. Hanya itu saja yang membedakan. Yang semua enak sih semua di sini. Tidak ada yang menjadi hambatan buat saya. Tapi sebagai seorang pemain bola kan, kita rasanya kita di Southeast Asia nih, kita suka makan nasi, apa-apa benda yang penuh dengan rasa bahkan. Kau rasa terbeban kah, ataupun kau perlu stay dengan strict diet untuk tidak makan ini itu, ataupun kau just makan saja? Kalau saya sendiri sih ya tidak ya, karena mungkin karena makanan kami pun juga di sana ya tetap nasi, jagung seperti itu. Jadi tidak menjadi hambatan, dan saya malah lebih kayak sehat-sehat saja, bagus-bagus saja seperti itu. Jadi tidak ada dari saya sendiri, tidak ada. Karena ya itulah tadi, makanan pokok kan nasi, memang nasi. Iyalah. Jagung, ubi-ubian. Makanan yang macam berminyak-minyak memang kurang. Ya. Itu makan saja? Kadang makan, kadang tidak juga, seperti itu. Ya menyesuaikan saja seperti itu. Kalau saya sih lebih ke menyesuaikan diri saya sendiri, kayak waktunya
makan yang berminyak ya berminyak, makan yang tidak berminyak ya tidak berminyak. Jangan memaksakan kayak hati pengen, jadinya tidak nyaman seperti itu. Betul. Saya tidak menginginkan kenyamanan saya itu terganggu. Itu saja sih sebenarnya. Maksudnya apa yang ada makan saja. Tidak perlu kita harus memilih, memilah. Lagian itu juga kan bagian dari rezeki seperti itu. Betul. Jadi jangan ditolak. Ya, walaupun kita rasa sedih tapi cicipilah walaupun secuil. Gini itu ya. Gini. Betul. Iya seperti itu bang. Jadi nyaman saja. Oke lah. Seperti itu sih. Sebab mungkin ada juga persoalan kan. Pemain bola ini dia perlu sentiasa fit begitu. Jadi kena jaga ini, kena jaga itu. Rupanya tidak seperti itu. Seperti yang dibayangkan. Mungkin ya. Mungkin dari pandangan orang lain mungkin saya tidak terlalu profesional tentang hal makanan atau, tapi menurut saya selagi mengganggu kenyamanan kamu untuk melakukan hal seperti itu, bukan nyaman dalam arti nyaman kita confident memakan sesuatu, dia akan masuk ke dalam tubuh kita, itu kita semakin confident untuk melakukan kegiatan apapun. Jadi saya tidak ingin menghilangkan itu seperti itu. Bukannya saya tidak mau profesional, tidak. Tapi senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Kalau apabila contoh aturan dari dalam sebuah tim kita dianjurkan harus memakan ini, kita harus ikuti. Kita harus ikuti. Tapi kalau memang sekiranya kita hidup sendiri dan yang disediakan dalam meja hanya itu, dan yang kita punya hanya itu, kita tidak boleh harus memilah. Dan saya rasa satu lagi sebab kenapa tidak memilih, sebab kau suka masakan? Saya suka masak soalnya kayak begitu. Di sini kau memang masak selalu? Saya kadang masak begitu. Pokoknya tergantung karena tinggal sendiri kan, bebas melakukan apa saja seperti itu. Pengen waktunya mau makan di luar, ya kita makan di luar. Pengen masak di rumah, masak di rumah. Jadi sesejuk hati mana saja yang kita perlu gitu. Oke. Kau pernah buat video masakan kah? Saya belum pernah sih. Mau buat kah? Jadi ditawarin buat podcast mungkin. Jadi konten masak gitu ya. Masak bersama Sadil. Iya, itu bagus juga itu bang. Cuman ya seperti itu bang, kayak lebih senang saja mengikuti apa yang kemauan dari hati. Boleh kita go through kah macam mana kehidupan ataupun rutin seharian Sadil? Bangun pagi, lepas itu buat apa macam itu? Saya sih normal saja bang. Saya bangun pagi pun juga mandi, terus duduk. Kadang kalau semisal di waktu kita mau prepare, kadang kita gym juga kayak gitu. Kadang ya waktu latihan tergantung situasi. Kalau semisal latihannya sore itu kita melakukan kegiatan yang sangat berat, mungkin paginya kita mungkin ya sedikit, bukan latihan tapi sedikit peregangan saja atau seperti itu. Karena jangan sampai kan kita menjaga, jangan sampai kita terlalu over buat latihan kan, takutnya nanti cedera juga. Seperti apa, semua tergantung dari rekomendasi dari pelatih dan head coach seperti itu. Tapi rutinitas saya setiap pagi juga ya bangun pagi seperti biasa, bikin kopi. Penting kayak gitu, menghayal. Menghayal dunia ini kita mau kemana kan. Saya boleh bayangkan loh. Dunia ini kita mau kemana kan, ya terlalu berbelit-belit kita jalani kehidupan ini. Pokoknya menghayal saja. Menghayal, saya tidak ada reaksi gitu. Astaga, menghayal saya. Pokoknya kenyang dengan menghayal kita. Astaga. Aduh. Tapi semua itu kan privasi buat setiap orang kan, itu seperti itu. Cuman saya gambarkan ya rajin-rajin lah menghayal. Aduh.
Aduh. Ya. Astaga. Kata-kata hikmat pagi ini, rajin-rajinlah menghayal. Rajin-rajinlah menghayal, tidak perlu reaksi ya, karena Tuhan itu ada. Tidaklah ini candaan yang, aduh, kita perlu humoris juga. Betul. Saya rasa sebab tuh orang kau punya teammate suka dengan kau sebab gitu. nakal. Aduh. Iya. Emang kau lucu lah. Aduh. Karena ya itulah yang saya katakan ya, orang kadang terlalu banyak menghayal. Iya, gitu. iya. Ya kan? Abang paham kan? Paham. Iya, paham. Pernah. Ya, makanya saya bangun pagi itu menghayal saja. So maksudnya selepas itu then lunch, dan teruskan training, latihan dengan tim. Ya ada tambahan mungkin sedikit. Seperti itulah. Jadi kalau macam kamu lebih kurang setiap minggu ada game kan, ada match. Jadi kalau early of the week dan hujung minggu tuh yang mau sampai sudah game, ada beza kah training kau buat? Ada sih Jo. Kalau misal kita free ya, kalau kita free kadang saya melakukan jogging terus kayak pemanasan sedikit untuk kayak lebih menikmati keadaan di depan apartemen kita, karena kan dari orang-orang pun kita pandang saat kita jogging indah ya. Betul. Sama juga dengan lautnya pun juga indah, bersih, nyaman. Jadi ya menikmati hal-hal yang seperti itu saja sih sebenarnya. Maksudnya kasih light ya, kasih relax biar tidak terlalu fresh. Maksudnya biar tidak terlalu stres aja gitu. Kalau macam match besar, especially mungkin match hujung minggu nih, Sabtu. Match ini sangat besar kan, JDT. Ya. Kau apa perasaan kau? Adakah kau rasa gitu apa? Perasaan saya itu apa ya? Senang, tertantang, apalagi kan ini tim luar biasa di negara Malaysia, sangat luar biasa, sangat besar dan sangat fanatik juga tentunya. Saya melihat bahwa inilah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita sebagai tim Sabah itu boleh melakukan apa saja tanpa melihat dari segi apapun. Lebih ke hal-hal apa ya, tantangan aja sih seperti itu. Lebih gregetnya itu di situ. Maksudnya nervous itu tiada? Kalau saya pribadi tidak ada. Cuman kayak semangat juang itu harus lebih kayak gitu. Karena saya melihat kapan lagi kita bertanding dengan yang mungkin menurut saya sepadan juga mungkin dengan apa yang kita inginkan, begitu motivasi kita, karena pasti mereka datang di home kita, pastinya tentu mereka menginginkan kemenangan dan tentunya juga kita Sabah FC menginginkan kemenangan. Maka dari itu kita kayak mentalitas kita itu mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu. Lebih kerja keras lagi gitu. Tadinya sudah bekerja keras, ya ini kita jauh lebih kerja keras lagi seperti itu. Termotivasi saja sih, termotivasi, senang, dan ya harapannya ya pasti dukungan dari orang-orang Sabah juga begitu. Seperti itu sih. Seperti itu. Rasanya persamaan setakat nih, persamaan semua yang saya interview podcast bersama player-player Sabah FC. Bila saya tanya soalan nih, apa perasaan kau apabila sebelum game dengan JDT? Tiada yang cakap nervous, semuanya saya bersedia, saya buat lebih bagus, saya training lebih bagus untuk itu match macam tuh. Ini mindset memang sudah ada dalam setiap diri players dan rasanya ini sangat bagus. Iya. Itu tergantung dari individu masing-masing ya. Tergantung dari individu masing-masing, mentalitas mereka seperti apa, dan perjuangan mereka nanti seperti apa, seperti itu. Kayak pokoknya mereka punya motivasi sendiri lah seperti apa. Kalau saya sendiri ya saya merasakan senang, apalagi mungkin
banyak yang harus kita belajar lagi dari sebelum-sebelumnya. Itu sih yang menjadi motivasi saya selalu untuk di dalam game seperti itu. Ingin menampilkan tadinya baik, oh ya kita apa yang salah kita perbaikin lagi jauh lebih baik kayak gitu. Seperti itu. So, kau sudah bermula main bola 2013 betul. Under 16 kan secara profesional akhirnya. Dan sekarang 2024. Kau rasa ada perbezaan mindset kah? Bila kau di Padang itu pada waktu 16 tahun, under 16 dan sekarang 2024. Iya, ada keraguan. Awal pertama saya kadang ragu menampilkan apa yang saya punya gitu. Kadang saya takut apa yang saya ingin tunjuk. Tapi di sisi lain orang di sekitar saya yang mempunyai experience jauh lebih banyak daripada saya itu membantu saya dalam hal mungkin apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tekankan, apa yang mereka ajarkan seperti itu. Mereka lebih kayak membantu pemain mudanya untuk lebih percaya diri kayak begitu. Saya pernah salah satu game saya menampilkan game itu dengan penuh keraguan. Saya takut melakukan kesalahan karena kan di usia muda ini kayak memang bersemangat tapi tidak memiliki pengalaman dan pikiran yang matang seperti itu untuk melakukan tindakan seperti itu, melakukan kegiatan, maksudnya melakukan pertandingan seperti itu. Jadi saya gelisah. Aduh, akhirnya ada salah satu senior saya tanya, kamu kenapa? Coba kamu lebih tenang dulu. Apa yang kamu ragukan? Saya bilang saya macam kayak ragu, kayak gitu. Saya macam takut begitu. Tidak perlu. Kamu harus lawan itu. Itu menunjukkan kamu belajar untuk menjadi jauh lebih dewasa seperti itu dalam bertanding seperti itu. Ini cuman pertandingan liga, belum lagi pertandingan yang jauh lebih besar seperti itu. Kamu belajar begitu. Kamu belajar dari tekanan seperti ini. Mulai dari situ saya kadang pulang di rumah, saya harus ternyata apapun yang kita lakukan harus percaya pada kemampuan kita sendiri walaupun orang lain meragukan kita. Seperti itu sih. Tanggapan saya itu seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan jangan pernah ragu. Jangan pernah dengarkan orang lain berbicara tentang kelemahan kita. Karena yang mampu melakukan itu hanya diri kita. Seperti itu. Jadi menurut saya ya percaya pada diri sendiri. Pasti hal-hal yang baik akan selalu menghampiri kita seperti itu. Seperti itu sih. Dan sekarang tahun ini marks 11 years kau sudah main bola secara profesional. Apa mindset kau sebelum kau turun di padang itu? Saya lebih pertama saya mengingat keluarga saya. Kalau semisal saya menampilkan hal-hal yang mungkin tidak baik, mungkin saya tidak tahu pandangan orang, cuman saya kadang kasihan. Saya tidak ingin melihat keluarga saya itu melihat saya kayak saya itu tampil di dalam lapangan buruk kayak begitu. Jadi saya selalu percaya pada diri saya sendiri. Saya selalu berdoa bahwa saya yakinkan diri saya bisa melakukan apa yang saya inginkan dalam lapangan. Jadi dalam hal keraguan saya buang jauh-jauh. Saya percaya, walaupun orang lain meragukan saya, tapi saya tetap percaya pada diri saya sendiri. Itu yang menjadi faktor utama saya selalu ingin dan selalu percaya diri. Ingin selalu menampilkan yang terbaik. Makanya tidak ada keraguan hal apapun. Saya selalu percaya pada diri saya sendiri. Maksudnya itu adalah perbedaan mentality yang paling besar dari dulu dan sekarang. Iya. Karena mulai dari situ, dari teguran senior-senior, dari amarah senior-senior, dari tekanan senior-senior. Jadi itu mungkin yang dihasilkan. Itu mungkin kayak mungkin saya sedikit emosian tapi sedikit demi sedikit saya bisa kontrol itu dengan baik seperti itu. Jadi saya tidak akan pernah meragukan diri saya melakukan hal apapun. Ya. Dunia football itu dunia bola sepak, especially tim kan.
rasanya normal lah untuk ada teammate yang come and go, pergi dan datang dan pergi, betul? Datang dan pergi ya. So untuk case yang baru-baru ini, Ramon pun baru meninggalkan Sabah FC lah, which is sangat sedih untuk semua Sabahan. Dan mungkin lebih terkesan adalah tim itu sendiri kan. Dan kamu yang sudah bermain dengan dia, apa pada waktu itu apa perasaan sebagai seorang pemain? Abang bertanya serius ini? Serius. Serius, oke. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, apakah orang-orang meragukan dengan anak-anak yang lain? Maksud yang seperti abang bilang tadi, namanya pemain pasti ada come and go, datang dan pergi. Bukan berarti hilang satu kita meragukan semuanya. Dalam hati saya, saya sangat sayang dan sangat kecewa juga di saat-saat seperti ini Ramon pergi. Iya. Tapi bukan berarti saya meragukan pemain-pemain yang lain seperti itu. Saya percaya sama yang lain. Karena pada dasarnya memang seperti yang abang bilang tadi, pemain pasti akan datang dan pergi. Dan itu normal saja dalam sepak bola. Betul. Tapi di sini saya lebih percaya bagaimana anak-anak yang berjuang sampai saat ini. Karena kenapa? Mereka tidak meninggalkan di saat kita seperti ini. Saya jauh lebih percaya bahwa anak-anak yang lain mampu. Hanya perbedaannya kesempatan mungkin. Kesempatan. Karena siapa sih yang meragukan mereka yang sudah banyak sangat experience. Pengalaman yang luar biasa ya. Di national team, di klub, dan di tim-tim besar. Siapa yang meragukan mereka? Ada siapa di sana? Ada Bang Apek, ada Bang Irfan, ada ada siapa lagi? Ada Jepun, ada semua pemain, ada si Messi dan lain-lain. Dan saya percaya semuanya. Saya percaya dengan anak-anak yang ada sekarang ini. Bukan berarti kita bersedih. Iya, kita sedih, tapi itu sebagai kehidupan juga dalam sepak bola. Karena mungkin orang lain berpandangan bahwa dengan tidak adanya Ramon kita tidak bisa berbuat apa. Hey, kami loh di tim Sabah ini memiliki 4 pemain nasional tim, 5. Ada Dominic Tan, ada Daniel Ting, ada Darren Lock, ada Stu, ada pemain yang lebih senior dan punya pengalaman luar biasa, ada Apek, Irfan, ada Messi, Sadil. Saya mungkin saya begitu kan, tapi saya tidak cuman percaya sama satu, maksudnya saya tidak kecewa dengan satu orang pergi, tapi saya percaya dengan semua yang ada dalam tim seperti itu. Kenapa orang lain meragukan? Seakan-akan sahabat kita, teman kita Ramon pergi, yang lain tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Kenapa kalian meragukan hal seperti itu? Makanya saya tanya, Bang, kenapa? Ini pertanyaan serius kah atau bagaimana? Ini karena menurut saya jauh lebih percaya orang yang berjuang sekarang ini. Karena kenapa? Mereka tahu situasi sekarang. Mereka tahu bagaimana caranya menangani tekanan seperti apa. Jadi saya harap siapapun ya, orang-orang siapapun melihat siapapun yang pergi atau datang, jangan terlalu kayak kita boleh bersedih, tapi kita cuman mengenang apa yang sudah menjadi jasa dia untuk Sabah FC, karena itu perlu. Bukan berarti kita kita tidak hiraukan pemain-pemain yang ada seperti itu. Makanya menurut saya ya, kita harus fokus sekarang ini, melupakan segala hal yang mungkin orang lain pandang tidak baik. Hilangkan itu, fokus sekarang, nikmati yang ada, berjuang bersama-sama. Sudah cukup. Karena semua saya percaya seperti itu. Gitu sih. Ya, tujuan saya tanya sebab bila saya post ini video-video kan, jadi ada ramai yang pergi komen, alamak Ramon sudah tiada macam ni macam tu. Jadi saya percaya, saya percaya dalam kekuatan tim itu. Tidak semestinya apabila seorang pergi, yang lain tuh
habis baterai begitu. Iya. Sebab baterai itu di dalam satu kumpulan itu. Iya. Iya. Untuk satu keluar mungkin pada masa itu mungkin akan melemahkan sedikit. Ya. Tapi apabila tim itu kembali bersama, yang sedia ada, tidak bermaksud dia akan sentiasa jatuh, dia akan kembang sentiasa. Iya. Saya percaya dalam itu kekuatan tim lah. Cuma itulah apabila orang-orang bertanya begini, saya tunjukkan itu pandangan mereka. Dan satu benda yang penting, buah pikiran yang penting apabila Sadil cakap macam tadi, Sadil explain bahwa itu tidak akan melemahkan tim itu kan. Itu sangat penting untuk orang tahu. Karena mereka saya sempat lihat juga komen, seakan-akan mereka meragukan pemain yang ada. Sementara pemain yang ada saat ini ada mereka Sipa, kapten kita juga. Ada mereka yang saya sebut tadi, mereka punya pengalaman yang luar biasa. Betul. Dan keberhasilan seseorang otomatis dibantu dengan mereka, begitu. Jangan kita sayangkan hanya orang ketika dia sudah melakukan yang luar biasa di tim ini, terus kita melupakan yang lain. Jangan, karena seseorang muncul karena bantuan juga orang lain. Betul. Abang paham kan? Paham? Ya, betul. Maksud saya seperti itu. Siapapun, saya pun namanya juga pemain, saya pun juga pasti akan, mungkin sekarang ya saya berada di sini, ya siapa tahu mungkin nanti saya akan pergi. Yang terpenting adalah bagaimana cara yang kita membuat tim ini menjadi jauh lebih baik. Ya, menjadi jauh lebih luar biasa, jauh lebih dipandang dan orang-orang. Karena itu yang paling penting, bukan orang-orangnya. Itu yang kita perjuangkan, bukan satu dua orang, tidak. Kita berjuang ini sama-sama. Dan di sini kita tidak ada semua pemain yang merasa bintang. Semua. Bahkan saya juga kayak bagaimana lihat senior saya kayak mereka, luar biasa. Saya senang. Karena kenapa? Seharusnya saya juga belajar sama mereka. Betul. Kayak begitu. Saya banyak juga bertanya seperti itu. Kita harus banyak bertanya. Kita sebagai pemain muda harus banyak bertanya tentang mereka seperti itu. Nah, makanya saya tidak pernah ragu dengan tim Sabah ini, karena tim Sabah ini memiliki skuad yang harmonis, kekeluargaan yang luar biasa, saling membangun satu sama lain kayak begitu. Jadi semua yang menonton, mungkin yang orang-orang nonton di dalam stadium, ya saya harap tetap mendukung siapapun yang akan berlaga nantinya seperti itu, tanpa harus memikir ke belakang. Jadi kita harus fokus, ini bukan tentang seseorang, tapi ini tentang lambang di dada Anda. Oke. Iya. Deep. Iya. Karena kan pemain ini pasti datang dan pergi. Betul. Gitu. Jadi kita harus coba kita merahkan dulu itu lambang di dada itu, Sabah FC. Aduh, itu yang perlu kita pikirkan, faktor utama itu di situ. Dan orang-orang kayak komen seperti itu kayak meragukan pelatih kita gitu. Pelatih kita loh luar biasa itu. Iya, itu pelatih yang sangat jenius menurut saya, sangat baik, sangat tahu talenta pemainnya seperti itu. Ya. Ingat cincai kan? Iya. Tidak cincai Pak ini. Betul. Iya, harus Bang. Ya, dan si Telmo pun dia cakap, game ini adalah collective sport. Iya. Dia bukan solo. Iya. Ada soalan. Sebab sebelum ini sebenarnya saya ada tanya soalan-soalan, macam saya ada bagi poster di luar kan. Jadi adalah listeners, pendengar yang memberi soalan. Jadi salah satu soalan dia, sampai bila Sadil mau main bola? Sampai umur berapa? Saya kalau ditanya itu mungkin sangat susah ya. Karena semua kan tergantung dari rezeki Tuhan kasih seperti sama kita gitu. Allah Subhanahu wa taala kasih terhadap kita. Kita mau sampai 40 tahun pun juga, kalau Allah dia mengizinkan untuk main, kita sampai umur 40 kita main 40. Tapi kalau memang sekiranya saya ingin bermain bola terus. Saya ingin karena saya cinta sama sepak bola begitu. Saya
saya hobi dengan sepak bola, saya cinta dan saya ingin melakukan hal-hal di sepak bola seperti itu. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya belum tahu pasti. Tapi yang pasti waktu yang akan menjawab. Betul. Kok ada buku hikmat, kata-kata hikmat ya? Iya, seperti itu sih Bang. Oke. Maksudnya kita hanya mampu untuk berjuang seperti apa yang kita lakukan sekarang. Hanya saja waktu yang akan menentukan. Nah, ada satu lagi. Kita hanya mampu plan dalam bahasa apa? Berencana. Iya. Kita hanya mampu merancang. Tuhan yang menentukan. Iya. Iya. Ya seperti itu sih Bang. Dan satu lagi, ramai anggap semuanya indah kan kalau jadi football. Iya. Kalau jadi seorang pemain bola, semuanya cantik, macam best lah. Tidak perlu belajar. Salah satulah pandangan. Tapi dari pandangan seorang pemain bola yang profesional, yang di dalam keadaan betul itu, apa pandangan kau tentang kehidupan bola itu? Sepak bola, kehidupan sepak bola. Adakah semuanya cantik? Apa ya? Dalam kehidupan sepak bola itu pasti kita merasakan susah dahulu, kayak gitu. Kita harus perlu belajar seperti apa melakukan itu yang disampaikan dan banyak hal, dan itu sangat rumit. Gampang tapi susah. Iya, gampang, kelihatan gampang tapi susah. Itu menurut saya. Dan saya pikir sepak bola adalah seni, ya keindahan begitu. Ya, cara pandang kita tentang sepak bola selalu indah. Jadi ya itu mungkin yang menjadi saya selalu jatuh cinta, dan itu susah. Kita melakukan itu susah. Dalam sepak bola saya rasa susah. Hanya orang lain mungkin cara pandang mereka itu gampang, tapi melakukannya itu sangat susah. Harus perlu belajar ekstra, kita harus paham dan sebagainya. Jadi menurut saya seperti itu sih Bang. Ya. Maksudnya banyak juga sacrifices yang kau perlu buat supaya kau kekal dalam prestasi. Iya, betul. Dalam arti ya, kau harus menjaga daya tahan kamu, mentalitas kamu, terus cara pandang kamu seperti apa itu, dan banyak sekali. Berjauhan dengan keluarga. Yes, itu apalagi. Dan itu menjadi acuan buat kamu kan, buat acuan kayak seakan-akan kayak ada di momen di saat pertama kali kamu jauh dari keluarga, kamu akan merasa sedih dan kayak mau putus asa gitu. Kayak aduh, saya jauh sama orang tua, saya mau nangis, kamu mau bunuh diri. Bahaya nih. Tapi Bang itu maksud saya kayak ini, kita baru pertama jauh sama orang tua, pasti kita merasakan sedihnya minta ampun. Tadinya kita selalu ngobrol sama orang tua, kakak dan teman-teman, dan itu akan hilang di saat kamu merantau. Betul. Di saat ada teman di daerah kamu selalu bercerita sama teman kamu, kumpul di sana. Di saat merantau itu kamu mulai dari nol. Mulai untuk mulai membuka diri kita lagi terhadap orang baru, kita mengenal orang baru lagi, dan itu susah. Penyesuaian itu susah. Sangat-sangat susah. Jadi itu yang menjadi pengalaman yang berharga. Betul. Ya, yang sangat mahal itu sebenarnya. Bukan bagaimana kamu pandai untuk bermain bola, tapi bagaimana pengalaman kamu yang luar biasa yang kamu tampilkan gitu. Sure. Bila last kau balik kampung? Saya kayaknya di bulan berapa ya? Kalau selama saya di sini waktu 2021 saya sempat bertahan berapa? Lebaran, saya sempat lebaran juga di sini 1 kali kah 2 kali di situ. Lama. Ya 1 tahun 2 tahunan, terus habis itu saya balik. Ada peluang balik. Ada peluang balik, terus balik kayak begitu. Terus
Ya tahun kemarin saya belum pernah balik ini, tapi tahun kemarin saya juga balik ke karena ya saya pikir sudah waktunya juga kita harus perhatikan juga, kita melihat orang tua kita sehat kah tidak, teman-teman kita bagaimana sekarang, sudah makin pendek kah makin panjang, makin lebar kah makin makin beranak pinak. Iya itulah, saya tidak tahu mereka sudah mulai beranak atau tidak ini. Jadi itu perlu ya, gitu sih Bang. Paham. Selain daripada sharing yang tadi kan memori sebenarnya apa yang Sadil sudah share tadi, yang mula-mula kehidupan itu dia macam memori sedih. Kira memori sedih kehidupan itu. Kehidupan itu sedih. Tapi adakah memori-memori indah semasa budak-budak? Apa yang kau rasa sangat indah bagi kau? Iya. Saya merindukan bagaimana masuk di bangku sekolah, bercerita terhadap teman-teman, belajar bersama teman-teman, dan di saat kondisi keluarga saya seperti itu, akhirnya semuanya hilang. Saya merindukan masa-masa kecil saya, ingin selalu kayak diperhatiin kayak begitu, dinasehatin, kadang seperti itu, kadang kumpul sama-sama kayak begitu, belajar sama-sama. Ya itu yang menjadi faktor kerinduan saya sih di masa-masa kecil kayak begitu, karena setelah itu saya sudah kayak di sepak bola ini kan memang kita harus kayak tidak boleh harus keluar, macam kita lagi merintis untuk jadi pemain profesional itu tidak boleh kita melakukan hal-hal di luar sepak bola kayak begitu. Kita harus banyak bola pagi sore, dan itu masa-masa kecil saya tidak pernah merasakan itu kayak gitu. Saya tidak merasakan seperti anak-anak yang lain. Itu sih yang menjadi kayak ya gitulah kayak begitu. Makanya saya kadang sama orang itu mengakrabkan diri saja gitu, biar kayak bagaimana ya, biar tahu situasi pertemanan itu seperti apa kayak begitu. Dan bila kau share begini, kau rindu itu situasi di mana ada kebersamaan satu, dan kau rindu untuk belajar semasa kecil. Sebenarnya dia reflected, dia mungkin secara tidak sadar, semua itu kau sedang lalui pada masa sekarang, di mana kau suka untuk berada di kalangan yang mungkin senior dan kau senang untuk terima apa-apa yang diorang ajar. Walaupun mungkin tidak pernah ada itu pengalaman semasa kecil, tapi pada hari ini, pada masa ini di sini, mungkin pengalaman itu lebih kurang sebenarnya. Kau sudah mengalami itu kadang cuma bukan pada umur yang dahulu. So saya rasa kau sangat-sangat kira satu beruntung dan diberkatilah rezeki bagus untuk ini. Saya sangat bersyukur sekali, bersyukur sekali karena ketika saya tidak mendapatkan itu semua di masa-masa ketika saya berada di sini, saya kayak semua saya dapat gitu. Persaudaraan, terus berbeda, walaupun kami berbeda tapi kami tetap saling menjaga, mensupport satu sama lain. Dan jujur saya cinta sama anak-anak semua dalam tim. Saya sayang semua kayak begitu. Jadi sebenarnya saya juga pengen lama juga sama mereka seperti itu sih. Saya pengen, saya tidak tahu mau sampai kapan, tapi saya pengen sama-sama mereka seperti itu. Saya masih pengen senior saya di dalam tim sekarang, rekan-rekan saya, pelatih saya, semua kayak begitu. Semua saya sangat senang, saya sangat bangga dengan mereka kayak begitu. Paham. Rasanya sebab saya pun datang daripada family yang sebenarnya besar. Ya, saya adik beradik 13 orang. Ya, saya ke-11. Tapi poin saya adalah saya appreciate itu sifat nilai kekeluargaan. Dan kau pun datang daripada seorang yang family oriented, kan? Kau cinta dengan family dan
apabila sudah di sini, kebersamaan itu sebenarnya sangat-sangat bermakna untuk Wah, ya. Tidak, saya bisa dibilang tidak bisa digambarkan dengan Betul, apa-apa, tapi hati selalu ingin bersama. Iya, paham. Iya, betul. Seperti itu. Dan saya sangat-sangat memahami. So, apa saya harapkan adalah saya just wish you the best supaya itu boleh berkekalan lah. Walaupun Amin. Amin lah, amin. Ya. Walaupun berjauhan kita ada social media, kita ada itu betul, alat-alat kan. Ada satu soalan daripada kita punya pendengar lah. Di mana Sadil mau retire di masa hadapan? Wah. Selagi orang itu membutuhkan saya akan berjuang untuk dia. Iya, saya tidak bisa menggambarkan, cuman hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena percuma ketika saya tidak dibutuhkan dan sudah ada orang lain, untuk apa saya bertahan? Apakah saya ingin menyakiti diri saya sendiri? Tidak juga. Saya harus move on dong. Iya, seperti yang dibilang abang tadi, kita harus datang dan pasti kita pergi gitu. Tapi dengan cara seperti apa? Manis kah? Tidak. Sempat lagi. Ya, tapi saya paham. Ya, tapi harus seperti itu. Saya ingin kayak menginginkan hal-hal manis dulu sebelum saya berpisah. Keinginan saya, hati saya ya. Tapi saya tidak tahu jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Tapi keinginan saya, keyakinan saya ingin seperti itu. Oke. Mungkin kalau selepas sudah menamatkan ataupun musim pemain bola itu sudah akhir, di mana Sadil mau tinggal? Contohnya? Saya ingin tetap selalu bersama mama saya sih. Ingin dimanapun dia berada, saya akan tetap bersama dia. Karena saya sampai seperti ini, saya berjuang sampai sekarang ini berkat ibu saya sendiri dan adik-adik saya. Tidak ada lain. Bahkan saya sendiri, saya tidak terlalu mementingkan diri saya ketimbang mama saya. Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Dalam keyakinan saya, apapun yang buruk, cukup saya saja yang ngalamin. Cukup saya saja yang dapat itu semua. Tapi jangan dengan adik saya, kakak saya, mama saya. Cukup saya saja. Yang saya ingin hanya mereka tetap sehat, tetap dalam kebahagiaan, tetap dalam ketenangan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan mereka saya harap selalu bahagia sampai kapanpun. Harapan saya seperti itu. Makanya diri saya sendiri saya tidak terlalu pedulikan. Karena saya bekerja ini bisa dibilang bukan hanya mengejar karir ya. Tapi lebih kayak bagaimana saya menempatkan mama saya itu lebih indah dari sebelumnya. Kayak begitu. Jadi itulah bang, saya sangat cinta sekali sama mama saya. Jadi itulah. Boleh saya tanya berapa umur mama sekarang? 67 itu 5 berapa ya? 67 sudah mungkin 54, 55 nggak tahu deh. Mari kita kalkulasi. Iya. Soalnya saya juga ini, aduh kali-kali juga sedikit minus ini. 67 ya? Iya, 67. 20. Oh, 57. Iya, 57. Makanya apalagi kan saya itu mending saya hilang di dunia ini daripada mama saya itu sih. Itu sih. Walaupun orang lain beranggapan saya ini burak, I don't care. Oh, serius. Saya demi apapun yang penting keluarga saya. Itu harga mati. Iya. So, tradisi ini podcast. Ada soalan-soalan daripada inilah sebelumnya kan, guest tetamu sebelumnya. Oleh karena kau keempat pemain, maksudnya 3 orang sebelum ini kau kena jawab lah, boleh kah? Soalan dirang. Boleh ya. Oke. So daripada si Pak, pengalaman dia di Indonesia ramai yang support. Apa beza penyokong di Indonesia dan Sabah bagi Sadil? Indonesia? Ya.
Indonesia sangat fanatik dan sangat-sangat besar. Kalau di sini memang sangat fanatik juga, sangat besar ya. Cuman tidak, mereka itu di sini saya melihat ketika tim mereka mengalami kekalahan atau seperti mengalami kayak sedikit down begitu kan dalam tim, mereka sudah tidak mau support seperti itu. Jadi kayak seakan-akan kayak ya kayak kurang, kayak ada kekurangan di situ. Cuman kalau di Indonesia itu bahkan kalau kita down saja itu kita pasti kena press. Kita harus, kapten harus ketemu supporter. Mereka tidak pernah itu kosong dalam stadion. Karena kenapa? Mereka cinta dengan negeri mereka, cinta dengan daerah mereka, seperti itu. Itulah mungkin yang dinamakan cinta kan. Mereka tidak menginginkan tim mereka itu jatuh ataupun sakit seperti itu. Jadi mereka itu jauh lebih kayak bagaimana ya, mengidolakan tim mereka itu sangat-sangat mereka. Jadi anak-anak main sepak bola, jadi mau latihan, mau pertandingan, mereka selalu ingin fight. Karena kenapa? Mereka tidak ingin kalah gitu. Nah, kalau di sini ya lihat kemarin tidak ada, padahal tim juga kayak liga juga masih belum kalah, cuman seri doang. Terus kayak 2 kali pertandingan menang, dan itu posisi kita masih bagus. Mereka, pertanyaan saya, mereka lihat apa sih di dalam tim ini? Mereka lihat pemainnya kah, atau tim, atau lambang yang ada gambar birunya itu? Saya kira mungkin yang gambar yang biru itu jauh lebih penting. Karena kenapa? Ini kan menyangkut nama baik Sabah FC kayak begitu. Dan semua juga percayalah, semua pemain semua sangat berkualitas dan sangat-sangat punya pengalaman bagus. Pelatih apalagi pelatih mempunyai pengalaman membangun chemistry dengan bagus. Dan itu sangat apa ya, mungkin tidak semua tim bisa dapat chemistry seperti itu. Seperti itu sih. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Di Indonesia itu baik dan buruknya mereka tetap berada di area stadium, dan mereka tetap mendukung lambang di dada mereka. Karena kenapa? Mindset mereka itu bukan pemain yang didukung. Bukan berarti kita tidak mau didukung, tidak. Tapi yang diutamakan adalah lambang yang mereka bawa. Itu. Jadi jangan persoalan hal apapun di luar mungkin pemikiran mereka, mengada-ngada dan sebagainya, tidak usah dipikir sih menurutku. Lebih kayak ayo kita berbondong-bondong, kita lebih menguatkan tali persaudaraan kita untuk bagaimana caranya Sabah FC ini jauh lebih berkibar lagi, tinggi lagi, lebih harum lagi. Ya, saya kira itu yang perlu ditanamkan begitu. Saya kira yang dipandang harus lambang di dada, bukan karena ini itu. Akhirnya ketika orang keluar ada yang merasa kayak tidak ada begini, akhirnya meragukan anak-anak. Jangan. Kita cinta dengan, kita sayang dengan dia, tapi apa yang sudah dia buat dengan Sabah itu sudah sangat luar biasa. Apa yang kita perlu berucap terima kasih? Ya yang sudah dia buat untuk Sabah FC ini kayak gitu. Jadi saya harap ya seperti itulah, kita harus mendukung lambang di dada kita Sabah FC. Jadi, marilah berbondong-bondong begitu. Apakah saya harus mari suhu mari ayo berbondong-bondong. Tapi ini serius, ini saya memang kita harus membangun bagaimana Sabah FC ini jauh lebih naik lagi. Seperti itu sih Bang. Itu yang jauh lebih penting. Karena kan orang di luar sana kan pasti memandang tim Sabah FC ini adalah tim yang luar biasa dan tim besar. Itu tuh ya, itu sih menurutku.
Maksudnya cukup penjelasan lah. Jadi saya tidak mau kasih lebar lagi, cukup penjelasan. Iya. Soalan sis-2 pula. Iya. Kalau kau baru saja ada game yang tidak baik, apakah yang kau buat untuk fokus semula supaya next game lebih baik? Melupakan yang sudah-sudah. Melupakan yang sudah, bukan berarti melupakan terus kita mengulang kesalahan lagi, tapi melupakan yang menjadi beban pikiran kita dan memperbaiki apa yang sudah menjadi kesalahan kita, seperti itu sih. Oke. Dan ya tidak ada salahnya juga kita mencoba untuk menghasilkan yang baik, karena mencoba, kita gagal, kita belajar, kita berhasil, ya kita bahagia lah. Betul. Iya. Mungkin selepas nih kita perlu akan ada keluar satu buku. Iya. Kata-kata hikmat oleh Sadil. Satu podcast. harus tebal-tebal, harus banyak sudah. Harus tebal-tebal ini. Tapi betul lah saya satu. Iya, saya rasa itu yang perlu kita lakukan, seperti itu sih. Seperti itu, biar jauh lebih confidence saja. Gitu. Oke. Secara technical, maksudnya because tadi apa yang kau bagi itu adalah dari segi mentality kan. Yeah. Kalau secara technical pula apa yang saya perlu buat untuk perbaiki lagi performance? Iya, mungkin kita bekerja latihan jauh lebih keras, kita harus lebih tingkatkan lagi, baik itu di gym maupun di dalam lapangan, dan pandangan kita harus memang, kita harus fokus ke depan, kayak gitu. Ada banyak orang memiliki mentalitas kayak contoh kayak aku kan kayak kalau kadang salah sedikit atau kadang apalagi tidak sesuai dengan kemauan saya, itu kadang saya melampiaskan amarah, entah itu sama siapa, tapi saya tidak menuduh siapa-siapa, hanya dalam diri saya itu ingin melampiaskan itu, seperti itu. Bukan berarti saya menyalahkan orang, tidak, tapi kayak saya ingin baik saja begitu, saya tidak ingin buruknya begitu, tapi dalam kita belajar memang ya seperti itu, seperti yang saya bilang, kita salah ya kita harus perbaiki, kayak begitu. Apa yang menjadi kesalahan kita ya kita harus perbaiki saja, seperti itu. Jadi ya semoga siapapun yang kenal dengan saya bagi yang memahami sifat dan kelakuan Sadil, mohon dipahami, dan ya tentunya kita tetap berjuang. Itu sih Bang. Kata-kata yang terlintas. Iya, kata-kata yang terlintas. Oke. Saya curhat. Iya, orangnya banyak curhat dah. Bagus lah. Aduh. Jadi gimana Bang? Oke, soalan Telmo. Apa best moment kau dalam career sampai hari ini? Best moment dalam career sampai hari ini? Best moment, tunggu ya. Boleh. Aku kayaknya apa ya? Mendapatkan kekeluargaan seperti ini sih. Aku best moment aku kayak tidak pernah mendapatkan hal-hal kayak seperti ini, seperti kami sekarang ini. Karena yang saya alami waktu main di tim lain gitu, itu sendiri-sendiri, individu, tidak terus apa yang namanya memenangkan pertandingan itu dan mendapatkan hasil yang kita capai itu selalu keinginan bersama. Itu sih best moment aku yang paling aku ingat gitu. Oke. Thank you. Sama-sama Bang. Sadil ada peluang untuk tanya satu soalan kepada seseorang yang kau belum tahu siapa. Tapi mungkin pemain lah. Oke, ini pertanyaan saya. Apa arti dari sebuah kekeluargaan buat kalian semua? Apakah berkorban demi sahabat kita atau teman kita itu
setuju atau tidak? Sebenarnya saya pun belum tahu siapa next guest, tapi misalnya siapapun yang dapat ini soalan dia akan memberi dengan sangat baik. Dia akan menjawab dengan sangat baik. Banyak perkongsian daripada Sadil hari ini yang mungkin sih kau rasa pun unexpected juga kan kau akan cerita. Iya. Saya berterima kasih lah sebab Sadil sudah datang sini untuk share pengalaman dan harapan paling besar sesiapapun yang menonton ataupun mendengar kita punya perkongsian ini boleh mendapat sesuatu dan buat lebih baik daripada sebelumnya supaya boleh mencapai apa yang diimpikan lah. Dan mungkin last one, adakah message kepada fans dan supporters? Buat saudara-saudaraku sekalian yang berada di wilayah Kota Kinabalu ini dan sebagainya dan selingkung-lingkungannya, ayo mari kita berbondong-bondong untuk meramaikan dan mendukung. Jangan kita mendukung salah satu pihak saja, tapi marilah kita dirikan bagaimana caranya kita membangun dengan lebih baik. Sabah FC ini ramaikan untuk mendukung, bagaimana caranya Sabah FC ini tetap selalu berkibar di pentas nasional dan internasional. Seperti itu sih. Mari nonton Sabah FC. Radu tatap radu. Oke. Jangan lupa teman-teman semua nonton podcast ini jam 8 malam. Semoga cepat tayang dan semoga bermanfaat buat kalian semua, dan tentunya kita sharing jauh lebih baik dengan hal-hal yang positif. Thank you. Jangan lupa subscribe dan like. Pokoknya komen-komen, kasih banyak komen. Stefida Vlogs, create, share, inspire. Oke. Bye-bye. Mantap. Thank you Thank you, Bang. Hai again, kalau kamu nampak ini video, maksudnya kita sudah sampai ke penghujung podcast bersama saya dan Sadil. Harap kamu sudah inspired daripada dia punya perkongsian tadi. Di sini saya mau announce one thing. Again, kami punya goal adalah untuk inspire listeners untuk buat lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau kamu adalah company ataupun brand yang share our vision, which is to inspire people to do better every day, this message is for you. Kami buka peluang untuk berkolaborasi dengan Stefida Podcast ini. Sekiranya kamu adalah brand dan company yang showcase produk ataupun services, kamu boleh reach out kami di stefida.stefanusable.com dan kamu boleh register dan send message di sana, dan we can pick up from there lah. So don't forget to contact us and let's inspire more people.